Halo guys, welcome back to channel Upstation dan kita bakal bahas apa nih? One Piece lagi. Kalau ketemu kita berdua pasti bahasnya One Piece, teman-teman. Pasti One Piece. Sebelumnya kenalan dulu dong. Ini dengan sama siapa nih kita? Okutora dan STP. Oke. Kami siap membakar kolom komentar lagi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke bahasan topik One Piece, teori One Piece kali ini, gue mau jelasin dikit nih. Apa tuh kok? Soal plot dalam sebuah cerita. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan kita kali ini, jangan lupa buat di like and subscribe. Dan kalau kalian ada ide-ide atau apa yang mau dibahas, saran, tinggalin aja di kolom komentar. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Mau bahas teori apa dulu nih kita nih? Nah ini nih. Sebelum bahas teori, sorry, ada ini dulu nih. Gua mau ada satu penjelasan soal penjelasan plot atau dalam storyline itu seperti apa sih, gini. Karena di video kita terakhir ada satu orang yang komen dan dia di sana menjelaskan gitu kalau membelokkan alur bla bla itu sesuatu yang buruk. Padahal nih kita kasih lihat nih kenapa membelokkan alur itu bukan sesuatu yang buruk. Nih. Jadi sebenarnya ini adalah episode untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Itu dia. Oke, kasih tahu apa nih, itu konsep. Gini. Kalau dalam pada cerita umumnya yang kita biasa pakai dalam cerita manga shonen itu biasanya linear storyline kayak yang Naruto tuh bisa dilihat. Ada satu plot utama dan ada plot subplot yang kecil-kecil. Nah itu tuh yang bisa dibelok-belokin segala macam, bisa dimasukin plot twist segala macam. Tapi ada plot utamanya kayak Naruto, plot utamanya ya Naruto mau jadi Hokage. Sama Naruto jadi di kemudian pertengahan cerita berubah jadi Naruto mengejar Sasuke gitu kan. Yaitu plot utamanya, tapi ada plot-plot kecilnya. Itu plot pendukung lah. Plot pendukung, betul. Misalnya hubungan dia sama Hinata, terus dia sama Sakura dan pokoknya yang lain-lain lah gitu. Ada cerita soal desa-desa. Nah, di bawahnya tuh Bleach. Bleach itu mirip kayak Naruto, linear storyline, tapi selalu berulang. Jadi dari plot yang pertama yang dari Soul Society, intinya dengan tokoh utama Ichigo ya plot utamanya itu. Terus yang kedua yang plot Arrancar. Terus yang ketiga yang apa terakhir habis itu yang Fullbring. Yang ada Fullbring gitu yang apa sih namanya yang Hollow campuran Hollow sama ini Vizard ya. Gua gak ngikutin sampai situ sih sejujurnya kalau Bleach. Sampai Soul ya intinya kalau Bleach tuh selalu berulang. Nah kalau One Piece seperti yang bisa dilihat plotnya tuh kayak gini. Yang dibikin Oda dia tuh bener-bener expand ke segala arah. Nggak cuma plot maju, plot mundur, plot ke atas, ke bawah, pokoknya bercabang banyak banget. Subplotnya juga banyak banget gitu. Tapi intinya plotnya tuh kayak South Blue, East Blue, West Blue. Ini jadi teori lagi. Iya kan? Iya kan? Bener. Betul. Nah, yang dari semua ini ada satu cerita yang paling unik sebenarnya, yaitu Gintama. Masuk ke plot orang, hey. Nah, Gintama itu plotnya udah nggak ada yang jelas. Ada yang muter sana sini masuk ke cerita lain, tiba-tiba nongol Dragon Ball, dia tiba-tiba bisa cosplay loh. Bener itu dia. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan membelokkan alur adalah ya seperti ini karena emang alurnya dari sendiri udah belok-belok. Jadi gimana bisa jadi sesuatu yang jelek? Ya nggak sih? Benar. Gitu kawan-kawan. Oke, sekilas penjelasan tentang storyline plot. Langsung kita masuk aja ke teori-teori One Piece nih. One Piece, ya. Gimana? Kita mau bahas apa dulu nih? Yang pertama, mungkin dari yang paling baru kali ya. Di chapter kemarin tuh kan kita ketemu kedatangan sama 3 orang Holy Knights. 4 sih tepatnya sama si kembaran si Shanks. Nah, ada beberapa teori yang mau ngebahas soal kekuatan buah iblis mereka, Tra. Udah tahu belum tuh yang kekuatan buah iblisnya? Aku tahu hasilnya, cuma namanya aku agak lupa. Oke. Namanya siapa misalnya? Misalnya Gunko, apa nama buah iblisnya gitu-gitu loh. Iya. Yang kita tahu Gunko itu kalau nggak salah kan dia kekuatan buah iblisnya tuh bisa yang perban itu. Iya, yang bisa ngubah-ngubah arah ya. Iya, arrow-arrownya gitu lah. Arrow gitu. Nah, terus selain itu yang si Killingham ini kelihatannya bisa ngebikin mimpi jadi kenyataan. Killingham itu yang mana kok? Coba. Killingham itu sebentar. Nih, ini dia yang Killingham. Kita present dulu. Oke, silakan ditampilkan di layar operator. Nah, ini Saint Killingham. Oh, ini dia manusia setengah naga ya. Iya. Ini katanya dia ini ya apa kayak cerita rakyatnya Jepang gitu loh. Gitu. Ya kan kayak mitosnya gitu. Mirip. Cuman ini sebenarnya bukan naga, Tra. Kalau ada tahu ini binatang kilin, kalau tahu.
Kirin. Kirin. Oke. Nih, mungkin kita coba tampilkan di sini Kirin. Kirin itu jurusnya Sasuke tau? Bukan. Petirnya Sasuke. Kirinnya Sasuke. Kilin. Nah, ini dia. Binatang Kilin. Dari kan mirip kan mitologi sama ya? naga dari mitologi Cina. Memang Cina mirip apa sama Jepang naga. ini? Asalnya dari ini Cina, tapi dipakai juga di Jepang ya kan, mereka Oh masih satu yokai, inilah. dia ini yokai. Ya. Ini kalau yang di Japanese mitologinya ada yang dari Cina. Kalau dari Cina itu Kilin sebutannya. Nih, Kilin. Gitu. Mirip Jadi kan sama dia sebenarnya dari bentuknya. naga setengah kuda gitu lah ya. Tuh. Oke, boleh dibalikin. Jadi ya itu. Makanya dia mirip naga, tapi ada yang bilang sebenarnya kalau binatang ini tuh sebenarnya jerapah. Hah? Karena orang Cina zaman dulu nggak tahu itu jerapah, disangkanya itu naga. Tapi lehernya kan nggak Gitu. sepanjang jerapah. Lehernya memang nggak sepanjang jerapah, tadi bertanduk. Jerapah kan ada tanduknya walaupun nggak tajam gitu. Tapi ya itulah, itu sekilas ininya. Nah, kalau dari apa tadi kekuatan buah iblisnya si Killingham ini kelihatannya dia bisa bikin ini jadi kenyataan ya kalau kita lihat dari ini yang terakhir nih. Kalau chapter yang Killing, terakhir. setauku Killingham itu yang bikin orang ngantuk nggak sih? Yang satunya lagi yang bisa Oh, bisa jadi. Killingham nggak tahu ini yang bikin orang bisa tertidur. Nah, itu yang bawa anak-anak tadi bisa tidur itu si Killingham. Mungkin ya karena dia yang baru bangun dari tidur ya pas di sini ya tuh dia Iya. tidur kan di sini. Bisa jadi. Nah, itu tuh. yang kakek-kakek ini baru yang bisa mewujudkan mimpi orang-orang itu. Bisa Gitu. bisa jadi. Jadi yang menidurkan anak-anak soalnya kan kayak kita lihat di atas nih ada nih anak-anaknya tuh tidur sambil jalan. Sambil jalan, tapi diarahin sama si Gunko. Nah, ini dia. Ada panahnya tuh kan. Iya, ini Ada sama si panahnya Gunko. Gitu. Tapi yang bikin tidur ini adalah si Killingham. Killingham. Betul, Gitu. bisa. Kekuatan buah iblisnya ini lumayan mengganggu ya. Bisa Iya. bikin orang tidur segampang Iya. itu gitu. Saya tanpa buah iblis itu aja tidur terus loh. Bener. Udah kena efek buah iblisnya sampai Iya. keluar komik. Iya, makanya. Kuat banget. Kuat banget bener ini si Killingham ini. Oke, terus selain itu kita mungkin mau bahas soal ini nih yang gambar-gambar Night Werewolf ini nih. Menarik. Ini kalau kita lihat ada beberapa yang mirip sama gambar di Harley Text, terutama naga yang di sini nih. Ya, Mirip banget gak sih sama yang di Harley Text di chapter Bener. sebelum-sebelumnya? tanduknya kok. Tanduknya terutama sih kelihatan tanduknya banget ya. sih. Sama di yang atas lebih kelihatan sih yang atas. Nih, nah yang ini mirip banget juga gak sih? Ada yang Iya, terbang. sama ada burungnya ini juga. Ada yang terbang ya kan? Benar, Di benar, Harley benar, Text coba benar. kita balikin nih ke Harley Kayak- Text ke berapa chapter yang Kayaknya lalu. Oda tuh nggak lama kayak dulu, kayak dia ngasih spoiler di chapter ini, ntar di spoiler beberapa ya chapter kemudian baru dia spill gitu. Ya. Ini kayak udah chapter demi chapter baru ngeluarinnya gitu. langsung dikasih lihat Langsung begitu gitu. aja gitu ya. Oke, Gitu. ini bentar masih loading guys. Ya Belum gitulah internetnya. teman-teman. Ini nih. Tolong provider sponsori kami ya. Buat provider yang mau masuk sebagai Iya. sponsor, Nah, boleh ini banget. dia. Ini dia tuh. Kan ini mirip banget, cuman ini juga sama masih buffering tuh. Nah, ini dia. Yang di sebelah kanan itu Jormungan, yang ular gede tadi, yang tengah ini si burung itu tadi. Iya. Kelihatannya. Berarti ini digambarin dari apa ya? Karena mungkin anak-anak Elbaf itu udah sering ngeliat teks ini. Jadi makanya nightmare-nya ya kayak gitu. Ketakutannya ya. Ketakutannya kayak gitu, bener. Siapa yang akan menghancurkan dunia gitu. Betul. Menghancurkan dunia apa Elbaf? Menghancurkan Elbaf, sorry. Elbaf itu ya. Tapi dunia mereka karena mereka taunya Elbaf ya. Iya, karena mereka di situ-situ aja ya. Nggak pernah bertualang, masih Benar. kecil. Bener. Yang menarik tapi di sini ini Tra nih. Di sini tuh ada yang ketakutannya tuh Nika. Kan ini Mana? nightmare semua nih. Di sini Nah, harusnya itu tuh tadi ada ini nih. nikah. Nah, Tuh. Kenapa Nika bisa jadi nightmare ya di sini ya? Karena mungkin ada beberapa yang menanggapi juga nikah ini bisa menjadi penyelamat, ada juga yang bisa menjadi penghancur. Hancur gitu. dunia gitu ya. Makanya dia jadi nightmare anak-anak ini tuh. Jadi beberapa kali nih memang si Luffy ini sudah diprediksi bisa menghancurkan beberapa tempat gitu. Waktu di apa namanya? Bawah laut Fishman Island. Fishman Island aja Madam Shirley prediksi Luffy orang yang ngancurin pakai dia topi jerami ya. Ini Nika gitu. Berarti emang seberapa besarnya nanti Luffy ini bisa menghancurkan dunia gitu loh. Betul. Makanya dia Nika ini jadi
momok yang menakutkan buat Atau anak-anak. bisa jadi karena brandingnya Nika ini dari pemerintah dunia ini adalah penghancur, jadi biar orang-orang tuh nggak suka sama Nika karena biar apa namanya dia tidak terlahir dan melawan pemerintah dunia gitu loh. Jadi mereka nge-branding bahwa Nika ini nih penjahat gitu loh. Biar jadi sosok antagonisnya gitu ya. Bener. Bisa juga. Bener. Ya, gue mau membelokkan cerita lagi nih. Belokan cerita nih. Iya, Seperti bahaya nih. Asik. Enggak. Nah, di sini tapi yang menarik lagi ada yang ngegambarin di sini tuh Nikanya punya jenggot, guys. Dan ini banyak yang ngambil kesimpulan kalau jadinya ini jenggot ini adalah Blackbeard. Blackbird ya. Blackbeard memakan buah Nika jadi Dark Nika. Iya, Waduh, mirip itu teori. banget itu soalnya masalahnya Blackbird. Mirip sih bener. Iya. Cuman kalau dibilang jadi ada Dark Nika agak kejauhan Makin nggak banyak sih? lagi enggak. Iya. Kita dibilang makin banyakin plotnya One Piece, jangan. Makin aneh aja. Maksudnya kalau ada tiba-tiba jadi ada Dark Nika lagi. Tapi kalau misalnya dibilang begitu ya, kalau ada Nika yang penghancur dan ada yang penyelamat ya bisa aja sih. Cuman terlalu apa ya kalau menurut gua dangkal aja karena kalau yang lain tuh kan biasanya udah ada foreshadow-nya lah. Kalau Dark Nika kayak baru sekarang gitu dengar ada Dark Nika ininya. Ya tapi nggak tahu ya, namanya juga Oda, siapa tahu nanti dia membuat kejutan. Soalnya ada lagi. juga kan yang awakening ya. Dua iblis awakening itu kayak contoh awakeningnya si siapa sih namanya? Flamingo atau siapa? Yang ketemu di Egghead. Awakening-nya si Lucci. Lucci. Rob Lucci itu kan awakeningnya hitam. Iya sih. Luffy bisa kan putih juga. sendiri kan. Misalnya itu juga masih belum dijelaskan apa perbedaan awakening hitam dan putih gitu loh. Cuma Luffy sendiri doang yang putih. Rata-rata yang punya awakening tuh kayak si Lucci, kayak si apa namanya? Udah bisa awakening lagi tujuh ini nih Holy Knights itu juga hitam juga gitu loh. I see. Iya Gitu iya kan. iya. Sementara kita juga belum lihat awakening yang lain ya. Belum masih banyak yang belum kita Iya, lihat nih. iya. Dari sisi apa namanya villain ya. Itu tuh belum ada yang kita lihat dia ada awakeningnya gitu selain Luffy. Gitu. Bisa jadi sih. Oke, kalau soal awakening memang banyak sih buah iblis yang kita belum lihat versi awakeningnya dan kemampuannya seperti apa gitu ya. Tapi balik lagi nih kalau di Elbaf ini nih dari gambar ini aja apa lagi yang bisa kita gali nih Tra? Gitu Ini tuh. Ada ini kok. Ada Zeus kok. Zeus. Nah, bener juga. Ada Zeus. Di atasnya Fenrir itu pas itu yang anjing itu Fenrir, atasnya Zeus. Kok tahu namanya Fenrir? Kemungkinan besar Fenrir nih di atas ada disebut. Kalau kalian mau tahu guys, ini nama-namanya apa? Di atas tuh ada nih disebutin nih. Di sini mereka bilang kan pertama tuh, dia bilang nih ada Nika, terus ada Loki. Fenrir is the most frightening. Itu ada Fenrir. Fenrir itu kan emang dari mitologi Nordik. Dasarnya kenapa nih sebelumnya nih kok mereka gambar-gambar kayak gini nih kok? Nah, itu tuh jadi mereka diminta sama si gurunya ini, si Miss Angie ini. Tuh, ini suruh ngegambar things that they fear the most. Oke. Benda-benda atau hal yang paling menakutkan. Hal menakutkan buat mereka gitu ya. Betul gitu. Jadi buat ngelihat imajinasi sama ininya anak-anak aja sebenarnya gitu tuh buat drawing exercise lah bisa dibilang. Nah, ini semua yang digambar sama anak-anaknya tuh. Jadi pertama mereka ngedebatin yang paling nyeremin buat dia adalah Nika karena ngancurin dunia. Terus ada yang bilang enggak, dia bilang Loki, ada yang bilang lagi Fenrir. Nah, terus ada yang bilang nih bawahnya ada hantu, ada Draugr, ada Storm, Nihog, Jormungan, terus ada My Mommy. Yang terakhir paling nyeremin. Ibuku menakutkan tuh. Dan ini semua kalau dilihat-lihat ada nih di bawah nih. Tapi kok tahu dari mana ini si Fenrir ini yang ini gitu? Kalau ini gue based on mitologi Nordiknya aja. Di mitologi Nordik itu Fenrir itu jadi adalah semacam anjing penjaga neraka. Bukan penjaga neraka lah, kalau itu Cerberus mirip, tapi kalau Cerberus kepala 3 ini satu doang. Jadi anjing raksasa lah gitu intinya. Fenrir tuh. Nah, jadi paling mirip sama Fenrir yang anjing ini nih. Nah, terus kalau ini kemungkinan yang besar yang tengah nih Loki. Loki, iya lagi. Ya kan? Tadi gue baru mau nanya Loki itu yang mana gitu. Loki. Ini ternyata. Terus kalau Jormungan itu ular raksasa yang membelit dunia kalau di mitologi Nordik. Jadi kemungkinan besar ini yang kanan, yang ular naga nih. Ini Jormungan. Ini yang Koko bilang itu ya, apa namanya?
yang kayak di Harley Text di sebelah kanan. Iya. Itu yang apa namanya? Calm Belt ya, bukan Calm Belt. Yang apa bukan Calm Belt, Red Line. Red Line Iya, yang membelit dunia. Karena emang di mitologinya gitu, Jormungandr itu saking gedenya dia bilang itu bisa ngebelit dunia. Dan Red Line sendiri kalian tahu kan, Red Line yang ngelilingin dunia, ngebelit dunia. Benar. Gitu. Benar. Terus, tapi ini naga ini kok mirip sama yang ada di Kalen Zoro tuh di pulau di Panghazar. Ya, mirip kan? Mirip naga juga makanya. Naga, iya. Mirip banget sama naga yang itu. Dan itu naga hasil rekayasa siapa? Caesar Clown. Caesar Clown ya. Mungkin ya based on ini juga. Itu kita masih belum tahu ya, belum ada ini sama sekali. Tapi itu bisa jadi teori baru bahwa Caesar Clown sedang meneliti gitu sebuah ya mungkin akhir dunia, karena kan Jormungandr ini cerita ada hubungannya sama akhir zaman, sama Ragnarok gitu. Oke, terus selain itu ada lagi nih di atasnya Jormungandr ini ada Nidhogger atau gimana gue juga nggak tahu bacanya. Yang pasti itu tuh semacam kayak monster burung lah bisa dibilang kayak gitu. Mitologi juga. Ini 3 dari mitologi ini nih, mitologi Nordik. Sama Draugr juga, satu lagi Draugr tuh yang kayak tengkorak di bawah. Nih yang di bawah ini. Skeleton. Dia itu emang kayak zombie lah bisa dibilang, zombinya orang-orang Viking. Nah ini ghost kan jelas, kalau ghost hantu. Terus Storm juga ini si Zeus tadi itu Storm. Dan terakhir ini My Mummy di sini di pojokan kiri bawah. Kenapa My Mummy ada juga, lucu banget. Bentuknya mirip Big Mom lagi. Mirip Big Mom. Jangan-jangan itu ada salah satu anaknya Big Mom. Wah itu kita nggak tahu tuh. Yang ngomong My Mummy itu siapa ya? Mana nggak ada yang ketahuan nih guys. Mamaku menakutkan. Iya. Intinya itu tuh, kalau dari gambar-gambar tadi persis bener. Jadi Oda memang mantep lah, dia bener-bener digambarin semua yang disebutin sama anak-anak tadi. Ada My Mummy, kasihan banget. Dari Nika, Loki. Iya, ada Loki-nya juga. Loki-nya tapi kayak monyet. Mungkin karena anak-anak itu nggak pernah ketemu Loki-nya yang bisa asli kali ya. Kan dia kan dikurung sih di bawah, nggak boleh didatengin orang kan. Iya. Jadi nah terus ini beruang ini apa? Mana beruang? Kanan bawah tuh. Oh iya, ini yang nggak ada nih sama sekali nih, beruang. Tadi kayaknya nggak ada disebutin sama sekali soal beruang atau ini nih, cuman Nika, Loki, iya. Itu beruang ini nih yang jadi misteri. Beruang, tiba-tiba ada beruang gitu di situ. Karena nggak ada disebutin sama sekali dari binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang tadi nih. Iya. Mungkin ini leluhurnya Pandamen. Tapi di belakang juga ada ghost tuh, kok belakangnya Nika kok. Mana belakangnya Nika? Oh iya, di ini antara ada ghost Zeus juga ya. Bener juga, kenapa Oda gambar ghostnya 2 ya? Iya. Dan yang ini pakai topi. Nah, apakah ini sebuah clue? Itu tidak tahu. Pakai topi. Pakai topi apa ya? Itu yang topinya mirip gitu siapa tuh? Apakah itu Chopper? Ngasal. Itu sudah terlalu jauh. Itu benar. Kita pantas dihujat kalau itu bilang itu Chopper ya. Kalau itu sampai jadi Chopper. Ngawur. Oke. Segitu buat teori-teori dari ini. Gimana buat kalian gimana teman-teman melihat apa namanya perealisasian dari siapa namanya itu karakternya kok yang mana? Yang bikin ini buah iblisnya yang bisa Saint siapa ya? Ini kan si orang ini si kakek-kakek itu tuh. Saint siapa ya? Gue ingetnya yang Saint Killingham doang. Satu lagi Saint siapa ya? Coba kita lihat di chapter sebelumnya, guys. Chapter sebelumnya ada nggak ya? Atau 2 chapter ada, harusnya ada. Ya? Pas dia dipanggil sih harusnya. Nah tuh, Saint Summers dari House Shepard. Lagi ngobrol di summon ya. Yoi. Belum pakai baju. Iya, masih pakai celana pendek lagi lah. Yoi. Ya ini dia teman-teman, namanya Saint Summers ya guys ya. Tuh. House Shepard. Dari House Shepard. Jadi kan tiap bangsawan, tiap world noble itu tuh punya house-nya masing-masing. Kayak dulu Saint Carlos, Saint siapa itu punya house-nya. Ada gitu. House Don Quixote, kayaknya ada Don Quixote. Saint Vigarland Garling juga. Saint Vigarland Garling dari House Garling. Saint Loco masuk gak kok? Saint Loco masuk ya? House Loco ya, House gila. Oke. Terus nah itu dia tadi. Apalagi nih? Nah ngomong-ngomong tadi itu kita ada nyelip-nyelip ke si Blackbird. Nah kita Blackbird? mau bahas itu adalah kira-kira
Ini kita kemana nih? Mau bahas siapa musuh terakhir Luffy apa head to headnya? Boleh kita bahas musuh terakhir Luffy dulu deh. Kalau menurut Siapa yang pantas? Karena ada banyak teori nih teman-teman. benar. Ada beberapa teori yang bilang bahwa yang pertama itu dari dulu ya bilangnya adalah Akainu. Yang kedua adalah Blackbird. Oke. Yang ketiga adalah Shanks. Yang keempat itu pas Im sama nongol baru Im sama. Benar. Gitu. Cuman dari beberapa teori ini ada beberapa kelemahan. Kalau Akainu gue ngerti lah. Akainu pasti ada yang bahas karena dia mau balesin dendamnya Ace. Karena Akainu yang bunuh Ace. Cuman kalau buat jadi musuh terakhir kayaknya agak kurang menurut gue. Karena Akainu ya kurang sekuat itu gitu buat jadi musuh utama buat di akhir arc. Dia ya pasti paling bawahan marinnya doang gitu. Nggak ada fight yang gimana banget kan. Malah sekarang Akainu itu adalah dia bikin sword kan. Dia bikin agen rahasia di balik Marine gitu. Jadi untuk meneliti apa sih yang pemerintah dunia ini, apa sih rencana-rencananya. Untuk bergerak di luar pemerintah. Iya benar, pengen tahu gitu loh. Nah besar kemungkinan dia akan menjadi aliansinya bajak laut, atau bisa jadi aliansinya pemerintah dunia yang nggak bisa apa-apa. Mereka harus nurut, Marine-nya harus nurut sama pemerintah dunia gitu. Betul. Jadi kemungkinan untuk dia jadi villain utama tuh musuh utama gitu nggak bisa, nggak masuk kayaknya gitu. Nggak kalau Akainu belum valid. Terus, gitu. Yang kedua tadi siapa? Yang kedua Shanks dulu deh. Shanks juga kalau buat jadi musuh utama mungkin itu plot twist yang menarik karena memang nggak disangka-sangka banget tiba-tiba Shanks jadi musuh terakhir. Tapi itu karena ada teori sebelumnya yang nyatain yang si Vigarland ini nih. Karena belum ada Vigarland Garling. Yang waktu itu Shanks ketemu Gorosei dibilangnya gitu kan. Jangan-jangan dia punya agenda tersembunyi. Padahal nggak, ternyata kan itu udah dijawab nih. Itu ternyata saudara kembarnya. Jadi kalau Shanks yang jadi musuh utama kayak kurang ini aja gitu, kurang endingnya tuh kurang oke kayaknya kalau Shanks jadi musuh, karena kan dia sosok mentornya Luffy walaupun jadi plot twist. Plot twistnya dapat banget. Cuma kayak kurang ini aja sih, kayak kurang menarik aja, kayak kurang ger aja gitu. Ini kenapa ketemunya Shanks gitu, jadi sedih jatuhnya gitu kan. Endingnya kan jadi bitter, bukan ending yang ya mungkin nggak harus happy banget juga kan. Cuman kalau kayak gitu endingnya terlalu jelek, bukan jelek, terlalu pahit gitu rasanya. Iya, benar. Gua akan lebih percaya bahwa Shanks akan mati dibanding akan ketemu sama Luffy. Betul. Shanks akan mati itu duluan gitu. Lebih mending. Kalau nggak mungkin mereka berantem tapi nggak berantem beneran. Soalnya itu sama aja kayak pas lihat Luffy sama Zoro berantem gitu. Berantemnya tuh nggak pernah berantemnya serius, tapi bukan serius yang berkepanjangan yang sampai bunuh-bunuhan beneran gitu kan. Kayak Luffy dan Zoro ketemu Gaban aja. Iya benar, paling berantem bercanda atau ya berantem gitulah, sekedar sparring gitu. Sparring Soalnya kalau Shanks sampai beneran lawan Luffy, ya itu sama nggak serunya sama kayak misal di ujungnya Luffy lawan Zoro gitu, terus mereka bunuh-bunuhan ya kan. Plot twist bener, dapat plot twist ya, tapi ya pembaca pasti langsung. Ada juga lagi teorinya Zoro bakal berkhianat melawan Luffy gitu. Zoro jadi ngelawan Luffy, ada tuh teori kayak gitu. Walaupun plot twist bener, kita pasti bakal kaget, tapi kita bakal bitter banget gitu Iya, kayak aduh kok gini sih, gini banget. Orang paling setia sama Luffy kok malah jadi begini endingnya gitu. Bener. Jadi kalau Shanks yang sebagai musuh utama kayaknya kita coret. Enggak sih kayaknya. Yang ketiga adalah Blackbird. Nah, ini yang paling menarik nih. Banyak banget yang mendukung teori ini, Blackbird lebih bahaya daripada Imu. Dan kalau gue sendiri terus terang, gue juga mendukung ini. Karena menurut gue ya Blackbird bisa lebih bahaya dari Imu. Ya, kita masih belum tahu sampai sekarang motivasi dia apa. Bisa jadi dia pewaris will of the yang lain gitu. Walaupun dia udah dikasih tahu kan sama si Whitebeard, dia bukan orang yang ditunggu Roger. Dia bukan pewaris will of the-nya Roger lah gitu bisa dibilang. Tapi mungkin dia mewarisi will yang lain nih. Sampai sekarang kita masih belum tahu. Tapi will of the, kalau aku nggak salah ya teman-teman, aku pernah dengar juga bahwa ada will of the yang bakal menghancurkan dunia, sama ada yang jadi ini. Betul. Sama teorinya kayak
ada Nika yang akan menghancurkan dunia sama Nika yang akan menyelamatkan dunia gitu loh. Dan itu kalau nggak salah ada di Harley Text yang waktu itu sempat bilang ada yang clan yang setengah bulan, half moon sama full moon. Yang half moon itu ya Will of the D. Makanya yang full moon ini teori-teorian aja. Full moon berarti kan bentuknya ya mungkin ada nanti yang Will of entah apa gitu. Will of nggak tuh. Nggak tahu lah, tapi itu sekedar teori aja. Soalnya kan D-nya dikaitin dengan setengah bulan, half moon gitu. Emang bener sih bentuknya kayak setengah bulan kan gitu. Jadi mungkin Blackbird ini pewaris Will yang lain itu. Karena kita lihat juga ya dari pertama tuh Oda udah plotting kru-krunya Kurohige ini sama sama Luffy sama gitu. Banget, bener. Gitu. Jadi kalau diaduin ini kayaknya bakal seru banget. Coba deh kita cari, kayaknya ada deh tim face to deh. face-nya Kurohige itu deh. Straw Hat versus Blackbird. No match up. Langsung ada tuh. Cari image-nya kali ya. Nah, itu tuh ada dia tuh. Nah, itu dia pas banget. Itu kecil banget lagi gambarnya. Ada yang lebih gedean dikit. Oke. Ini dia teman-teman match up antara Straw Hat Pirates melawan Kurohige Pirates. Blackbird. Ya. Itu dia. Yang pertama pasti udah ada kapten lawan kapten udah jelas ya, udah jelas. Gak mungkin yang lain. Benar. Luffy dengan kekuatan buah matahari Sun God lawan Blackbird dengan kekuatan darkness dan gempa bumi. Ini benernya bisa dibilang kayak revenge-nya Ace nggak sih? Ingat nggak jurusnya Ace itu kan dia bilang ininya matahari, Flame Sun apa Emperor ya terakhir yang NT yang kayak matahari itu pas sebelum dia kalah sama Blackbird. Sedangkan Luffy kita tahu sendiri buah iblisnya adalah Sun God, dewa matahari. Jadi di satu sisi ini bisa juga buat ngebalesin dendamnya Ace ke Blackbird gitu. Iya. Tapi Blackbird makin lama makin kayak benar-benar bajak laut yang jahat banget itu ya kok ya. Benar. Tipikal bajak laut banget nih, yang kurang tinggal tutup mata sebelah sama kaki buntung aja. Benar. Sama ini sama yang tangan kait. Ya udah stereotip bajak laut banget. Jenggot panjang, pistol di sini. Terus melihat match up kemarin si Kurohige lawan si Ace ya. Itu Ace memang kayak nggak berdaya gitu loh buat iblis logianya gitu. Gimana dengan Luffy yang Paramecia Zoan sekarang sih sebenarnya. Zoan sekarang gitu. Apakah mythical Zoan ternyata. Apakah dia masih bisa mempengaruhi wilayah sekitarnya untuk jadi karet dan lain sebagainya dengan ketemu Kurohige gitu loh. Karena dia bisa anulir lah kekuatannya dengan kekuatan buah. Bisa dinetralisir darkness. Gitu loh. Benar. Ada juga gempa buminya gitu kan. Benar. Yang mana kita juga belum tahu nih apakah dia akan pada akhirnya akan ada satu lagi buah iblisnya gitu loh. Kita nggak tahu gitu. Apakah memang sudah ada? Tapi Cerberusnya kan udah. Teorinya teori yang Cerberus sudah menjawab, guys. Udah ada. Banyak yang bilang kan si Blackbird bisa ngambil buah iblis banyak karena dia makan Cerberus. Jadi bisa makan 2 lagi karena dia punya 3 kepala. Tapi udah terjawab, Cerberus itu punyanya si kembarannya si Shanks. Iya, Samrock. Atau enggak dia memang punya tiga kepribadian berbeda dengan logo bajak lautnya. Logo kepalanya 3. Tapi kok dia jadi mirip ininya Zoro ya? Iya karena bener juga. Kok jadi mirip apa namanya? Wah, apa teori Zoro jadi lawan terakhir Luffy ini bener. Cocok. Itu bajak laut Cocok. Zoro asuranya Zoro nih guys. Asuranya Zoro. Patokan dari Jolly Rogernya Blackbird gitu ya. Asura bro. Jangan guys. Pedangnya juga ada 6 kan bener. 6, 7, 8 tapi pedang. Oh kurang 1 tulangnya. Iya. Pedangnya kurang 1 tapi kepalanya udah Asura. Jangan. Tolong jangan. Masa Luffy harus lawan Zoro kan gak lucu ya. Oh iya kapten bajak laut Kurohige tuh Zoro kok. Nggak udah ngawur. Banyak yang bilang dia cocok jadi kapten ya. Ini lebih cocok jadi kapten daripada Luffy. Bener, ternyata tuh tiba-tiba udah sampai di Laftel gitu ya. Apa Kurohige tiba-tiba berlutut ke Zoro gitu kan. Waduh. Sebenarnya aku adalah anjir teori ngaco ini, Cok. Teori ngawur. Nah ini kalau yang gini-gini hujat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita dihujat. Oke. Ya itu. Oke lah, udah ini. Next kita masuk ke wakil kaptennya. Ya.
Zoro yang dan sebelah kiri Shiryu. nih, Zoro versus Shiryu. Ya, sama-sama pendekar pedang, teman-teman. Benar-benar pendekar pedang, dan yang menarik ini Shiryu punya tambahan kekuatan Ya. buah iblis yang bikin ngilang, punyanya Absalom. Yep. Buat yang teman-teman yang belum tahu asal usul Shiryu ini sebelumnya ex Mantan penjaga Impel Down. Bener. Head wardennya ya dulunya. Tapi Selain kenapa dia Magellan. membelot ya, Kak? Karena dia tuh punya hobi nyiksa tawanan dulu, makanya sama Magellan dikurung. Dia tuh intinya korup lah. Dia suka nyiksa tawanan demi kepuasan pribadi. Jadi sama Magellan akhirnya dikurung di Impel Down lantai 6. Terus dibebasin lah waktu Blackbird datang ke sana bersama tawanan-tawanan lain nih. Gila, mantan ininya penjaga Impel Down loh ini di sini. Dan terkenal sebagai pendekar pedang jago juga, Shiryu of the Rain, dan pedangnya juga termasuk 21 Great Swords kalau nggak salah ingat. Tapi belum dikonfirmasi juga sama Oda apa tipe pedangnya namanya gitu. juga belum tahu, tapi yang pasti banyak yang ini pasti pedangnya The Great Swords punya. Pasti. Harusnya sih nggak mungkin kaleng-kaleng lah ya. Mungkin pendekar pedang ini masa kaleng-kaleng. Iya, makanya dia akan berhadapan dengan Zoro dengan kekuatan dia itu nama buah iblisnya itu yang hilang-hilang itu. Pokoknya itu punya Absalom sebelumnya, teman-teman. Buah iblis impiannya Sanji teman-teman ya. betul, itu betul, untuk betul. menghilang. Tapi Sanjinya udah punya kekuatan juga. Red Suit. Nah, di situ yang menarik sebenarnya, karena mungkin Zoro mungkin terbiasa ngelawan Sanji pakai Red Suit, jadi nanti bisa jadi bekal dia buat lawan Shiryu. Ya nggak? bisa jadi. Karena udah tahu temannya sendiri yang sering berantem sama dia bisa ngilang. Tapi iya sih cocok loginya masuk juga sih. Cocok loginya memang di situ, guys. Memang jadi kayak musuh abadinya Zoro di kru sendiri gitu ya. Bisa ngilang. Loh, kok gua akhirnya ketemu musuh yang kayak gini gitu, sama gitu kan, yang udah biasa gue lawan gitu kan. Bener. Tapi apa ya yang bisa mengantisipasi Zoro untuk bisa ngelihat atau mendeteksi keberadaan Shiryu saat dia lagi di mode buah iblisnya gitu. Nah, ini. Apakah dia dia bisa kalau dengan tidak terlihat gini apa Haki bisa mendetek apa enggak gitu loh. Mungkin enggak ya, tapi Zoro tuh sepengetahuan gua, Zoro tuh paling sering bisa ngebaca aura atau intense orang. Murderous intent orang tuh selalu kebaca, ya nggak sih? Dia bisa ngebaca gitu, orang ini lagi nafsu membunuh atau apanya tuh bisa kebaca sama Zoro. Selalu gitu, dia tuh paling peka bisa dibilang. Urusan berantem dia paling peka dah kalau Zoro tuh. Jadi mungkin itu yang bakal bisa diandelin. Nggak salah ya jadi tangan kanan. Nggak salah banget jadi tangan kanan. Ya, gitu. Atau ada teori juga yang bilang bahwa mata kanannya Zoro, mata kiri ya. Mata kiri kirinya, ya jatuhnya. iya, mata kirinya ini yang Zoro akan membuka Sharingan gitu. Tiba-tiba Sharingan gitu kan. Itu dia. Iya, tapi kita nggak tahu ya, bisa jadi teman-teman, atau itu cuma ya udah cuma jadi sebagai biar Zoro sangar aja ada bacokan di matanya gitu loh. Tapi soalnya sebenarnya itu adalah ini pernah ada kejadian nyata, seingat gue ya, correct me if I'm wrong. Dulu ada pendekar pedang Jepang yang namanya Jubei Yagyu. Itu kayak gitu, dia tuh sengaja nutup matanya sebelah. Kenapa? Buat latihan, guys, biar dia makin jago. Jadi begitu dia mau full power, dia tinggal buka ini matanya sebelah. Jadi dia ngelihat pakai dua mata ya lebih jago pedangnya. Dan itu memang di dunia nyata kayak gitu. Ada gitu ya. Emang ada di dunia nyata. Jadi ya bukan nggak mungkin si Zoro ini disuruh sama Mihawk, ya udah lu simpen dulu lah kekuatan lu gitu, suruh tutup mata. Jadi kalau lu bisa berantem dengan satu mata, begitu lu buka mata itu, lu bakal jadi lebih jago. Mungkin bisa, mungkin juga bisa kayak kadang kita juga kan kayak kalau gitu fokus pakai satu mata gitu kali ya, biar lebih fokus juga apa segala macam gitu kan. Bener. Karena kalau lu pakai satu mata, sejujurnya kalau lu berantem kan kayak persepsi lu tuh beda. Kalau dengan dua mata persepsi lu bakal lebih bagus, lebih balance lah gitu. Makanya setelah dia nanti buka mata, si Zoro ya mungkin pasti kekuatannya bakal meningkat drastis. Sama memang mungkin persiapannya Zoro ini kayak dia sampai menahan sebegitunya ya. Buktinya kemarin pas dia ketemu sama Kaido pun dia buka Asura pun dia tidak tetap menahan gitu matanya untuk dia tidak buka. Kalaupun itu matanya ada kekuatannya gitu teman-teman ya. Dia benar-benar menyimpan sampai dia benar-benar sekarat gitu kan, sampai harus dirawat dan lain sebagainya. Itu dia benar-benar kekeh untuk tidak buka dulu matanya gitu loh. Betul. Sampai bertemu dengan lawan yang benar-benar pantas buat ini. Benar.
feeling gue mungkin gitu karena kalau pas lawan Kaido masih ada Luffy. Makanya dia nggak terlalu all out, maksudnya dalam artian belum mengancam nyawanya lah gitu. Itu mungkin dipakai benar-benar pas life and death situation gitu, baru dia pakai itu. Gitu. Ya, oke. Rasanya sih. Oke. Nah, next mungkin menurut Koko apakah ada lawan lain yang akan setara dengan Zoro selain Shiryu kok di Blackbird Pirates? Kalau buat ini ya, buat lawannya Zoro selain Shiryu yang paling possible menurut gua adalah ya lawannya Sanji sih sebenarnya. Si Burgess. Karena selama ini Burgess itu bisa sering dianggap sebagai orang nomor 2-nya. Iya, sebenarnya. Cuma kekuatannya nggak terlalu ini ya. Iya, nggak terlalu cocok sejujurnya. Cuman tapi dia pemimpin kapal nomor 2 sebenarnya kan. Bener. Dia jadi bisa dibilang mungkin tangan kanannya Blackbird, walaupun nggak pernah dikonfirmasi Oda ya. Gitu. Shiryu sendiri cuma dia nomor 4 kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kapal nomor 4. Makanya itu jadi misteri nih, apakah nanti Zoro sama Sanji ini sebenarnya bakal bertukar lawan karena nomor 2-nya tuh kan Zoro kalau di Straw Hat, kalau di Blackbird nomor 2-nya si Jesus Burgess. Iya. Gitu. Yang udah ngikutin apa Blackbird dari lama ya. Bener. Gitu ya. Oke. Router lamanya. Next. Kita abis Zoro ke tangan kanan dulu deh, tangan kiri dulu deh. Ke Sanji. Sanji lawan Jesus Burgess. Masuk nggak tuh kok? Kalau menurut gua sebenarnya gak terlalu masuk ya sejujurnya nih. Kayak nggak setara aja. Kayaknya Burgess terlalu lemah buat Sanji sih menurutku. Makanya Burgess buat lawan Zoro masih kurang, buat lawan Sanji juga. Soalnya kekuatannya cuman nambahin kekuatan power kan, buff fruit doang. Dia jadi bisa ngangkat gunung. Tapi semua Cross Straw Hat yang trio monster ya terutama bisa ngangkat gunung juga. Ada yang bisa belah gunung malah. Iya, satu bisa belah gunung. Kalau cuma ngangkat gunung, apa efek spesialnya gitu? Iya. Kayak nggak spesial sama sekali si Jesus Burgess nih. Emang semuanya tuh rata-rata udah kuat. Sanji bisa ngangkat kue ini pakai satu kaki, kuenya Big Mom. Terus sebelumnya udah sering lah dikasih lihat Sanji tuh ngangkat benda-benda berat pakai satu kaki kan, digituin, diangkat gitu. Jadi ya something normal lah buat mereka, buat para monster trio. Jadi bener kata lu, kalau menurut gue ya Jesus Burgess lawan Sanji kayak kurang cocok. Cuman memang karena nggak ada lagi sih rasanya. Katarina Devon masuk gak? Katarina Devon. Nah ini kalau Sanji lawan Katarina Devon bisa jadi lebih menarik. Oke. Karena Katarina Devon udah satu kelemahan utamanya Sanji, yaitu cewek. 2, dia kuat dan kejam juga. Wah, gak bakal dikasih kesempatan tuh Sanji. Iya. Dulu dia lawan Khalifa masih bisa inilah. Karena kejadian Khalifa ketemu sama Black Maria lagi. Sanji ketemu Black Maria lagi. Bener. Tapi kenapa Sanji selalu pairingnya sama cewek ya? Iya, kayak ketemu Black Maria, ketemu sama siapa tadi? Khalifa. Gitu-gitu kan. Selalu di pairing sama cewek. Iya, waktu di Alabasta dia ketemu siapa ya Sanji ya? Alabasta. Oh enggak, kecuali Alabasta ketemu Okama. Ya setengah cewek. Okama. Iya kan bener kan? Mr. Two. Loh. Bisa masuk sih kok. Setengah cewek. Apakah dia bisa ketemu Katarina Devon? Makanya, ini mungkin. Jadi mungkin maksudnya biar dia bisa mengatasi kelemahannya gitu ya. Bisa. Tapi Katarina Devon pun kekuatannya kan peniru ya. Peniru. Dia tuh bisa berubah bentuk. Dia tuh kayak versi upgradean dari Mr. Kan? Two, bener. Iya kok. Versi upgradean Mr. Two. Kalau Mr. Two kan harus pegang ininya dulu, pegang pipinya dulu berubah. Kalau dia nggak harus. Kalau dia yang penting lihat aja orangnya. Lihat aja. Loh. Makanya. Iya loh. Cewek. Sanji susah nih, cewek bisa berubah. Bisa berubah. Harusnya kalau aku lebih condongnya ke Katarina Devon sih sebenarnya. Kalau dari Jesus Burgess kayaknya nggak head to head sama Sanji sih. Bener sih. Cuman ya itu tadi. Masalahnya kalau Katarina Devon diketemuin Nami jauh. Iya. Nami tuh apa bottom 3-nya Luffy. Masa Katarina Devon bottom 3? Iya. Mereka tuh. Nami itu. Agak aneh. Kalau Katarina Devon tuh kan dia penjahat yang di penjara di lantai 6 Impel Down. Iya, benar. Artinya dia punya kekuatan tuh ya udah ini banget lah gitu, kuat banget lah. Dan dia yang selamat loh. Kan Blackbird waktu pas ke Impel Down itu dia ngadain sayembara kan. Dia adu semua tawanannya. Iya, benar. Yang menang, pokoknya lolos diangkat jadi anak buahnya. Benar. Berarti Katarina Devon ini kuat banget harusnya. Gitu. Suatu penghinaan buat Katarina Devon bila dia ketemu match up dengan Nami, teman-teman. Kayak aduh, kurang cocok sih. Walaupun bukannya berarti Nami lemah, tapi belum sampai situ ya. Belum, iya.
Kalau Robin masih oke nih Masih gua. oke lah, masih bisa lah. Robin dengan bounty-nya yang baru aja udah ratusan juta berry, udah hampir 1 miliar gitu. Dengan kekuatan Devil Fruit-nya juga ya Robin masih bisa di Masih head to head bisa. sama Devon gitu. Cuman kalau Nami belum rasanya Iya, sih. Nami belum sih. Bukan karena ini sama-sama cewek kalian bisa match upin, nggak bisa. Bener. Devon tuh another level gitu, cewek another level dia. Makanya Gitu. mungkin lebih masuk akal kalau Nami lawan si Jesus Burgess, Sanji lawan Katarina Devon. Kalau kita tukar mungkin Tapi lebih dihajar masuk. juga sih sama Jesus Burgess ya Nami. Iya, Tapi ya Nami sekarang udah punya Zeus. udah punya Zeus, Iya. udah punya ini ya. Ya maksudnya karena Burgess kan kekuatannya cuma kuat aja, dia nggak punya kekuatan lain gitu. Mungkin bisa lah Nami dengan kelicikan atau ininya tipu dayanya inin si Burgess gitu. Daripada Katarina Devon bakal lebih susah sih buat Nami kalau menurut gua ya. Ya. Jadi kemungkinan bisa di switch sih Bisa ini. di switch. Nami ketemu Jesus Burgess, Sanji ketemu Katarina Devon. Bener, itu bakal lebih masuk akal kayaknya ya. Oke. Sanji. Oke, next kalau Next. gitu. Karena Berarti Nami Sanji kita udah geser ya. Nami udahlah, Nami kita geser lah. Kadis udah sekali. Masalahnya Katarina Devon ini bisa masuk siapa aja soalnya. Iya, sebenarnya kayak yang tadi gue bilang, dia lawan Robin juga masih bisa masuk. Iya. Lawan Sanji bisa, lawan Jinbe mungkin. Jinbe kayaknya enggak sih. Jinbe level. enggak. Jinbe, Frankie sama Brook Tapi kayaknya Jinbe udah. masih selevel si Chibukai dan kayaknya masih masuk juga untuk lawan Devon sih. Katarina kok. Devon masih bisa. Ya. Cuma ya kayaknya sejauh ini masih masuk ke Sanji sih menurutku. Paling cocok ya. kalau Mengingat menurut gua. Sanji selama ini ketemunya cewek terus ya. Di apa namanya? Wano pun kan ketemunya sama Ulti. Iya, Ya kan, bener. Black Maria. Oh iya. Black Maria, Sanji ketemu Black Maria. Tapi sempat ketemu Ulti awal-awal nggak sih? Sempet deket ini ulti tapi nggak sampai. Enggak sampai iya. Pada akhirnya kan ketemunya sama ini kan ultinya sama apa Nami Usopp. Sama Nami, bener. Nah, Dikasih petir. bisa aja juga nggak 1 lawan 1 teman-teman. Jadi Ya. bisa kayak di Alabasta gitu, Usopp sama Chopper akan ketemu siapa Bener, gitu. bisa tag team ya. Bisa tag team. Bisa Jadi jadi. mungkin yang kayak Kapten atau sama Zoro Shiryu itu bisa one by one gitu. Tapi kalau yang ini tag team nih sih biasanya. Nah, itu menarik tuh. Biasanya yang selalu solo itu top 3-nya nih, Luffy, Zoro, Sanji itu selalu Ya, solo benar. by one lah gitu. Bener. Yang lain tuh biasanya suka tag team. Nah, di antara yang top 3 ini belum pernah nih tag team. Siapa tahu nanti Nami sama Sanji tag team. Bisa jadi karena gua ngelihat juga ya kemarin pas Devon ke Egghead itu dia bareng Van Augur nggak sih? Bener, Van Augur. Bareng Van Augur dan nggak mungkin Van Augur ketemu Usopp karena lu mau main tembak-tembakan dari jauh, mau main PUBG gitu ya, nggak mungkin sih menurutku karena Ya. nggak masuk aja matchnya. Meskipun cocok ya, meskipun sama-sama cocok, posisinya sama sniper Uh, gitu. role-nya sama gitu, tapi nggak selalu kalau role-nya sama diaduin. mesti di match upin gitu. Itu gue Nah. setuju sih. Mungkin battle-nya Usopp lawan Van Augur itu bukan berarti mereka beradu langsung, tapi siapa yang bisa ngasih support lebih bagus Benar, ke timnya gitu. benar. Soalnya kan emang dari awal tugasnya sniper itu kan support, dijelasin kan waktu pas di Dressrosa tuh. Ya, Usopp sebenarnya nggak satu lawan ini kan, dia tuh ngasih support, bikin KO Sugar, tapi bukan berarti dia beneran berantem lawan Sugar Iya. satu lawan satu. Mungkin kayak gitu sih feeling gua. ya, tapi bisa aja sebenarnya Katarina Devon ketemunya Nami kalau diduetin sama Usopp. Usopp Nami lawan Katarina Devon sama Van Augur. Jadi mungkin ya saling inilah. Benar, dua-duanya. Bisa jadi kayak gitu. Soalnya kemarin yang based on yang cerita kemarin di Egghead itu si Devon barengnya itu sama Van Augur. Augur, Mungkin dipasangin. kayak mereka tag-nya tuh berdua gitu loh. Bisa jadi. bisa Pasangannya jadi. berdua gitu. Betul. Gitu. Itu masih masuk sih kalau based on ini ya. Oke, tapi kalau kita bandingin nih Van Augur sama Usopp, Tra, lebih jago mana nih? Soalnya Van Augur. Van Augur jauh sih kok. Dia punya Gila. buah iblis Punya masalahnya. buah itu dia. Buah iblisnya tuh buah iblis yang nolong banget buat sniper, masalah bisa teleport. benar. Guys. Nah, kira-kira Lebih kalah lagi Usopp kalau dia punya Kenbun.
Ken Bun. Apa? Ken Bun ya? Bushoku yang bisa baca aura. Iya, Ken Bun kan. Bushoku, heeh. Nah, Usopp kan punya kan. Benar. Tapi kalau Van Augur punya juga, Punya Ken Bun juga. Wah. tapi dia punya buah iblis juga. Udah kalah tuh apa Usopp. Usopp secara ini kalah jauh. Secara ini guys. sangat kalah, rating bener-bener udah kalah. Jadi dia bener-bener harus di tag sama yang lain gitu. Bener. Dari senjata udah beda, katapel sama senapan laras panjang. Oh, sama ada teori kok. Katanya Ragnarnya Loki itu bakal dipegang sama Usopp. Waduh. Ini karena Usopp sering palu pegang ya? palu. Ragnarnya Loki tuh bakal jadi milik Usopp gitu. Karena teori-teori gitu ada, teman-teman. Gak mungkin guys. Yang Usopp palunya Usopp tuh palsu ya. Jangan lupa ya. Iya, Itu nggak cuma mungkin 2 Usopp bisa panci ngangkat loh. Ragnir gitu loh. Itu cuma 2 panci dikasih balon hitam loh. Gak mungkin wes. Takmir segede gitu. Jadi spoiler bahwa Usopp akan punya palu sebesar itu, seberat itu gitu ya. Dikasih Ragnir, memang keterlaluan kalian ya sih. Nyiksa Usopp gitu ya. Ekspektasi kalian terlalu tinggi terhadap Usopp gitu kan. Walaupun ya memang sih bener sih menurut gua nanti Usopp di chapter Elbaf ini pasti bakal dapat power up. Tapi nggak itu juga sih. Nggak Ragnir juga ya teman-teman. Nggak Ragnir juga. Yang lain pasti yang lain ada. Mungkin iya. Oke, berarti kita udah nih Nami, Usopp, Sanji udahlah. Berarti kita bisa bilang kayak tadi mungkin ya pairingnya ya Nami sama Iya, Usopp. jadi harus ada pairing ya. Atau enggak ya itu ditukar sama Sanji. Tapi kalau misalnya Sanji bener sama Katarina Devon, Nami sama Usopp bakal ketemu Van Augur sama siapa? Van Augur Sama Burgess. Burgess kan memang kata Woko memang nggak terlalu kuat kan, jadi harus dibantu sama mungkin sama Van Augur kah gitu. bisa jadi sama Van Augur. Soalnya kalau dilihat nanti yang bawah tuh sebenarnya udah pada cocok. Selain Jinbe sama Robin si 2 itu. Ini juga Doki ya? Doki lawan Chopper pun kayaknya nggak harus head to head deh. Walaupun yang satu wabah, yang satu dokter ya. Sama-sama dokter sih sebenarnya. Sama-sama dokter sih, benar. Soalnya kalau secara power ya Chopper jelas lebih kuat daripada Dokyu. Dokyu bisa ya ngasih buah-buahan atau jadi bisa ledak-ledakin gitu. Kayak Gambit kan dia. Kayak Gambit, tapi nggak tahu ya kalau lawan Chopper harusnya sih menang Chopper jauh. Karena kalau adu kekuatan mau udah pasti Chopper menang. Speednya iya. Speed segala macam. Sementara Doki itu kan berdua sama kudanya. Kudanya kan ada buah iblisnya juga. Oh iya, ya kudanya kan? tuh tapi buah iblisnya jadi Pegasus ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah ya. Jadi terbang, bisa terbang doang. Kudanya juga lemes-lemes mulu lagi. Sama dua-duanya penyakitan. Sama, dua-duanya penyakitan. Gak Dokter jelas. tapi penyakitan gimana tuh guys? Gak jelas. Apa mungkin Chopper Usopp ketemu Van Augur Doki. Kayak waktu di Alabasta lagi, Iya, Chopper tag timnya sama Usopp. Iya. Bisa. Enggak sih, tapi kalau menurut gua Chopper Usopp kan tetap sama Nami cocoknya. Gitu ya. Van Augur sama Katarina Devon lebih masuk mungkin buat nipu-nipu ini. Soalnya gini, si Katarina Devon itu kan bisa berubah-berubah bentuk. Kalau ketemunya sama Chopper yang lugu, gawat. Kalau ketemu Usopp sih aman. Lugu dong. Iya, Tapi Chopper kan juga bisa berubah-berubah bentuk. Kalau Katarina Devon kan bisa berubah bentuk jadi temen-temennya nih iya, masalahnya gitu. bener. Bayangin, Iya, dia yang itu aja ketipu ya, ketipu bener. Sama si Demalo Black aja, Chopper ketipu loh. Luffy gendut, Zoro gendut, bisa Iya ketipu. lagi. Apalagi sama Katarina Devon. Sogeking aja dia nggak tahu sampai sekarang gitu. Itu dia. Siapa gitu kan. Makanya kalau lawannya Nami sama Usopp harusnya tenang. Mereka nggak bakal ketipu tuh. Dua-duanya udah jago. Kalau lawannya Chopper, aduh, gawat. Polos. Gawat, terlalu polos dia. Nanti si Devon tinggal berubah jadi Luffy, udah beres. Chopper langsung nyangka, wah Luffy aman. Iya benar. Bahaya. Ya Doki sejauh ini masih ya jadi lawan yang sepadan ya sama Chopper ya. Harusnya masih oke lah Doki sama Chopper. Oke. Nextnya Robin lawan Sanjuan Wolf. Sanjuan Wolf. Si Nah, raksasa ini. Ini sebenarnya yang agak menarik nih. Kalau menurut Misalnya ukuran tuh nggak masuk kok. nggak masuk kalau secara ukuran. Tapi kalau misalnya Robin power jadi Devilnya yang kemarin nggak segede itu juga ya. Nggak segede itu juga. Maksudnya Sanjuan Masih Wolf ini karena- gede banget masalahnya. Ini lebih gede dari Giant loh. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi teori baru nih, Tra. Loki. Nggak mungkin, nggak. Saya sudah berhenti berharap semenjak Yamato digadang-gadang jadi nakama. Sumpah itu gue udah seneng banget Yamato gitu ya. Ini Loki lagi nggak mungkin banget.
Tapi Nggak paling mungkin. make sense loh. Kalau secara ukuran Loki sama San Juan Wolf tuh seukuran. Tapi ada yang kelupaan satu kok. Nah, Aokiji. Kuzan, iya. Kuzan belum masuk. Aokiji belum masuk. Ini mungkin yang bikin gambar ini waktu itu Kuzan belum jadi anggota Blackbird Loh, kali tapi ya. udah ada Tapi udah ini ya. udah ada bener-bener. ini. Harusnya Robin paling cocok memang lawan Kuzan. Oh, Kecuali iya. kalau Kuzan nggak jadi anggota Blackbird ya di akhir cerita, kita nggak tahu. Tapi Ya Kuzan kan terakhir kali yang apa lawan Garp. ketemu yang pada akhirnya si apa Jaguar itu nyelamatin Robin kan gara-gara ada Aokiji kan? Iya, makanya nih. Sebenarnya Robin paling cocok kalau lawan Aokiji, guys. Daripada lawan San Juan Wolf. Tapi jauh banget nggak sih Aokiji Admiral kok? Soalnya mungkin ya emang di satu sisi memang Aokiji terlalu powerful. Cuman kita juga belum tahu nih Robin sebenarnya setelah power up, dia kan mulai power up udah hampir levelnya udah level 1M nih. Ya Bounty sih. dia tuh hampir 1M, Ya guys. sih, nggak Jangan boleh lupa. menganggap remeh seorang Robin sih ya. Bener. Dia tuh udah gitu dia punya emotional attachment lah sama Aokiji, punya masa lalu sama Aokiji. Jadi ya mungkin bisa dimanfaatin di situnya Yeah. dan itu bisa jadi battle nostalgia juga. Jadi feeling gua ya kalau mereka sampai ketemu Robin versus Aokiji nggak bakal battle yang sampai salah satunya kalah. Mungkin dia jadinya Aokiji ya udah mengakui Robin atau gimana, dia dibiarin lewat, Aokiji Ya. mungkin diperbalik. Untuk kedua kali, tapi nggak mungkin kayak pasti akan bilang untuk pertama kali aku akan ya membiarkanmu selamat lah, tapi kayaknya kali ini kau harus mati di tangan Tuhan. Segitunya ya. Segitunya Aokiji. Tapi paling masuk juga Aokiji S ketemu sama manusia ikan kok. Kan ketemunya Bener air-air. juga. Air sama air. Lempar aja pakai air laut. Lempar air laut bekuin. Iya kayak gitu-gitu ya, Ya, masih ya. masuk Masih ketemunya sama Jinbe kalau Jinbe. sama Aokiji gitu. Tapi kalau dari Koko Nico Kalau Robin gua, ketemu Aokiji kayaknya kan. Nico Robin ketemu Aokiji. Soalnya San Juan Wolf aneh banget kalau ketemu Robin. Kayak Bener. gimana mau ininya gitu. Nggak Robin mau masuk. jadi gede juga percuma. Nggak masuk. San San Juan Wolf lebih masuk ketemu Franky nggak? Enggak, kalau itu gue setuju sama Avalo Pizarro sebenarnya. Kalau Kenapa? Pizarro yang pulau karena kan? dia bisa jadi pulau. Dia tuh kayak banyak ininya lah. Dia mungkin bukan senjata mainannya tapi bisa berubah bentuk-bentuk ininya. Sementara Franky punya banyak senjata, bisa naik Franky Shogun. Mungkin nanti Franky jadi Shogun. lebih gede di pantu teknologi Vega. Ketemu sama yang robot yang Koko bilang ada roketnya. Oh iya itu bisa jadi. Jadi robot gede lawan monster batu gede gitu kan, melawan pulau gitu. Yang satu pulau dengan segala isinya, yang satu penuh senjata. Bener sih, itu masih masuk Masih sih ya. masuk. Franky sama Sanju. Kalau Bukan. Avalo Pizarro. Avalo Pizarro. Iya. Pizarro. Jadi yang tengah tuh kalau ya oke lah udah Masih masuk Franky lah. udah pasti lawan Avalo Iya, iya. Pizarro kemungkinan besar. Kalau San Juan Wolf sebenarnya bisa cocok juga lawan Jinbe. Kenapa? Jinbe pernah ngelawan Wadatsumi, kalau ingat. Wadatsumi lagi ya, anjir lucu banget Pernah Wadatsumi. ngelawan raksasa Si juga tuh. menangis mulu. Iya, raksasa juga walaupun cengeng, tapi dia sama-sama gede gitu. Jadi Jinbe udah punya pengalaman lawan makhluk yang ukurannya di atas normal. Wadatsumi itu kalau nggak salah gede banget. Dia lebih gede dari Kraken malah. Iya, iya. Dari Krakennya yang di Fishman Island. Jadi Apa jangan-jangan ntar lawan Wadatsumi? Jinbe summon Wadatsumi Iya, sama ini bener. juga ya. Bisa. bisa. Tapi Oke. ya udahlah. Itu tadi berarti Robin udahlah. Robin kayaknya sih cocok antara Aokiji. Kalau San Juan Wolf kayaknya lebih cocok lawan Jinbe. Tapi ya itu Jinbe sendiri nih udah ada lawannya sih. Siapa? Vasco Shot. Vasco Shot. Yang mana kita nggak tahu nih. Berarti Vasco kalau Blackbird plus Aokiji, Luffy harus ada satu plus Shot. Harus satu ada lagi. satu kru lagi, itu dia. Vivi. Tapi Vivi kalau dia Vivi suruh nggak masuk battle- sih. Bisa lawan siapa Vivi? Iya, Vivi kalau dia suruh berantem cocok lawan siapa Vivi? Vivi kan Vasco Shot. Vasco Shot mabok terus ya. Cuman bener. kerjanya mabok. Sebenarnya ya bisa menarik juga tuh Vasco Shot lawan Nami. Adu minum. Emang Nami kuat minum? Masa lupa? Nami tuh lebih kuat minum daripada Zoro. Iya ya. Ada di chapter-chapter Ya awal. kali main dewa mabuk Nih, dua-duanya. Kita coba cari ya, ada di Nggak, tapi nggak masuk chapter- juga kok, masa ya adu minum mereka berdua yang menang yang Sih. menang oke kamu menang gitu kan, nggak mungkin dong. Si Nami itu pernah loh waktu pas masuk ke Grand Line apa tuh namanya Whiskey Peak. Kan mereka disambut sama si Igaram sama Vivi yang lagi nyamar. Terus dikasih ini minum.
Zoro tuh numbangin 12 orang. Widih. Nami 15 orang guys. Nih, Kuat juga gua Nami cari ya? Di chapter berapa nih? Kita cari bentar. Nembangin 15 orang. Numbangin 15 orang. Jadi itu gua kelewat sih berarti sih. Mana ya? Chapter awal. Zoro 10. Pas banget lagi. Nah, ini dia. Nih, kita lihat nih. Zoro berhasil ngalahin. Wah, ngalahin 10 Tapi orang. Naminya masih happy-happy. 12 orang liatin. Nami 12 orang. Aduh lucu guys. banget lagi. Nah, sementara kaptennya lawan 20. Makan, dia makan tapi ya beda. Mohon Maka maaf. ada udah nggak, kokinya kalah nih di terakhir terus ada lagi nih berapa orang totalnya yang mereka berhasil kalahin di sini nih. Tuh, Dia oke. minum lagi si Nami. Tuh, lihat Zoro lawan orang ke-13 dia KO. Lucu Sementara banget lagi Nami nggak? udah berapa? Orang Akan drink ke-15, anymore. guys. Akan drink anymore. Kasian Iya. banget, Cok. Nami orang ke-15, guys. Ya Luffy ampun. udah koki ketiga, lihat 3 koki tewas sama Luffy. Aduh lucu banget lagi ini chapternya. Tumbang tiga Luffy-nya koki, sampai bayangin. tumbang. Walaupun ini yang buat ini Zoro ada alasannya Tra. Apa? Sebenarnya dia nggak mabok di sini. Dia biar dia tahu ininya biar apa? Biar nggak lengah aja. Yang lain-lain kan ini beneran mabok, beneran tidur tuh kayak Sanji semuanya. Zoro tuh tetap bangun loh pas mereka udah mau disergap sama ini kan ini semua udah pada tidur. Zoro tuh yang satu-satunya yang tetap bangun nih pas mereka udah ngeluarin ininya nih lihat di bawah. Tuh. Dia tuh masih tetap ada di sini. A true swordsman never allows alcohol to take control of himself. Anjay. Jadi sebenarnya Zoro nggak kayak di ke-13 orang gitu. Dia sebenarnya masih sadar gitu. Ini dia. Aja tadi lucu banget lagi part Luffy kegendutan tadi. Luffy yang Udah gak ngalahin kuat 3 makan. ini ya. Ngalahin 3 koki dong dia. 3 koki kalah sama Luffy. Lucu banget lagi ini kalau ada mainannya lucu sih ini. Oke, nah balik lagi guys. Jadinya, nah itu tadi makanya Pas itu kos. bisa menarik Carlo pas shot lawan Nami karena kita tahu Nami kuat banget minumnya. Tapi kan nggak mungkin battle minum juga. Oh. Gak tahu loh Vasco Shot julukannya apa, kita nggak tahu kekuatannya sampai sekarang. Cuman tahu dia heavy drinker, bisa nyemburin api karena minum alkohol. Udah. Sementara Nami peminum alkohol yang super kuat. Bisa iniin petir. Bisa keluarin petir gitu kan. Bisa. Makanya kalau kita tukar-tukar sedikit masih masuk tuh. Andai kata tadi nih ya si siapa namanya Katarina Devon ke lawan Sanji, Vasco Shot kita kasih ke Nami, Jesus Burgess lawan Jinbe. Atau Jesus Bisa Burgess sih. lawan Robin lah, nggak tahu deh. Jesus Kan Burgess John masuk Wall- sih lawan Jinbe ya sih. kan? Jesus Burgess masih masuk lawan Jinbe, sama-sama kuat. Sama-sama Karate adu. lawan boxing kah atau apa Ya, yang lebih gulat atau Ah, apa gulat kali ya. Dia kan kayak pegulat kalau si Jesus Burgess. Jadi kayaknya masih masuk gitu kalau lawan si Jinbe. Bisa Sejujurnya sih. kayak Vasco Shot lawan Jinbe lebih gak cocok karena Vasco Shot ini kayak nggak tahu apa kekuatannya selain nyemburin api, guys. Mentang-mentang Jinbe air dia api gitu, tapi kan kayak Tapi bisa masuk sih, cuma itu ya. doang. Ya boleh lah. Boleh lah. Hmm. Jesus Burgess kayaknya lebih cocok gitu. Oke. Terus Next, ada nextnya Brook sama yang Lafitte. belum siapa nih? Ya, Brook sama Lafitte. Nah, ini kalau ini sih udah cocok banget dari segi tampilan, Pedangnya. gaya, pedang, Pedangnya juga sama lagi. sama-sama pedang ini guys, pedang tongkat, cane sword dua-duanya. Iya. Terus dari gaya-gayanya kurus-kurus tinggi Iya, bener gitu. lagi. Sama Bener semuanya. Nah ini masih cocok lah Brook sama Lafitte lah. Brook lawan Lafitte sih kayaknya no debat sih. Nah, Itu udah fix lah kayak tinggal itu Sanjuan Wolf doang nggak ada lawan. Iya, Sanjuan. Kalau masukin Aokiji ya, Hmm. gitu. Jadi entah Aokiji bakal berkhianat dari Blackbird sebelum mereka bertaruh, Bener. atau Luffy bakal dapat satu kru baru, ya nggak Tra? Buat lawan Iya, si Sanjuan iya. Wolf atau Aokiji. Tapi siapa yang setara kalau sama Sanjuan Wolf? Masa nggak mungkin Loki nggak? Loki, Nggak. Tra. Gua akan. Loki, Tra. Gua Paling salah cocok, satu Tra. nakama yang nggak akan setuju Loki bergabung sama ini. Itu terlalu nggak masuk akal gitu. Soalnya siapa lagi? Kapalnya Luffy pun nggak masuk kok. Hmm, Dengan adanya ini. siapa lagi yang bisa ini ya coba? Dan juga kalau dia ketemu Loki, nggak head to head banget. Loki gede, maksudnya kuat Iya banget. sih. Iya sih, Sanjuan Wolf sampai sekarang kita nggak tahu kekuatannya selain ukurannya doang. Iya. Kita nggak tahu dia beneran kuat atau enggak gitu kan. Oke, yang paling yang Siapa ini lagi nih yang teori kita nih? dengan Blackbird ya. Teori Nah, dengan yang Blackbird. terakhir itu Luffy ketemu dengan Im Sama kok. Oh iya, ini tadi yang soal ketemu Blackbird ya, soal musuh terakhir. Nah, Hmm. teori Imu sama jadi musuh terakhir Luffy juga itu salah satu yang Paling kuat. banyak, paling kuat karena
dari awal Luffy kan sebagai ini Nika dia kan buat pembebas orang-orang. Ya. Sementara Imu sebagai penguasa dunia tentunya ya dia memperbudak orang-orang gitu seluruh dunia di bawahnya dia. Jadi itu cocok banget sama temanya. Jadi itu juga masuk akal. Cuman kalau dari ininya Imu adalah match up-nya yang kurang kalau menurut gua. Kalau kayak tadi Blackbird tuh udah cocok karena match up-nya udah pas banget buat lawan krunya Luffy. Sementara kalau Im sama battle-nya mungkin nggak bakal simetris. Battle-nya Soalnya dia kan 1 orang Imu dan juga 5 orang Gorosei-nya gitu kan. tambah Holy Knight. Atau kalau Holy Knight, gua berpikir mereka tuh akan ketemu sama Revolution Army. Revolution Army make bisa sense. ketemu sama Holy Knights Make atau enggak sense. ketemu sama Gorosei. Make sense sih. Tapi kalau ketemu Gorosei buat Revolutionary Army kayaknya terlalu powerful deh Gorosei-nya. Maksudnya gini, si jauh. pemimpin-pemimpinnya Revolutionary Army selain Dragon ya kita lihat kekuatannya tuh nggak ada di level Nggak ada ya, Gorosei loh. nggak ada level Gorosei sih. Cuman Sabo pun nggak kayaknya nggak bisa. Paling lawan Bener. 1 udah maksimum deh. Sabo lawan 1. Masih masuk ke Holy Knight sih. Bener. Holy Knights mungkin bakal lawan Shamrock Revolutionary. lawan Sabo. Apa Shamrock lawan Nah, Shamrock lawan Sabo mungkin masih bisa atau Dragon kali ya. Dragon? Dragon lawan ini atau Dragon lawan Garling, si Garland yang lebih ininya. Lebih masuk Lebih itu, masuk. lebih masuk Figureland Garling. Mungkin 1 Gorosei mungkin Ya, yang turun. 1 Gorosei mereka take out. Cuman itu tadi makanya kalau kita pertemukan Straw Hat sama Imu gitu ya, maksudnya Imu jadi musuh terakhir ya, battle-nya itu tadi match up-nya tuh kurang pas menurut gua ya. Karena ya Luffy pasti lawan Imu gitu sebagai bos, sesama bos adu. Cuman Gorosei-nya nanti siapa yang mau lawan? Mungkin Baron Nusjuro lawan Zoro masih bisa sesama pendekar pedang. Tapi ada jumlahnya tuh nggak pas gitu. Jadi pasti ada beberapa krunya harus ngelawan orang lain, harus dicariin lagi Atau lawannya. match up-nya ya udah Imu, Gorosei dan juga apa namanya? Swords, Holy Knights Knights. Dan Marinir. Ya udah, jadi kayak Battle-nya kayak top- Marineford top jadinya. 6. Top 6-nya itu berarti Luffy, Zoro, Sanji, Luffy, Jinbe. Zoro, Sanji, Jinbe, Robin, Frankie. Ya pokoknya 6 orang terkuat di Mugiwara, ya. Ketemu fleetnya pasukannya Luffy itu yang lain juga mungkin. Iya sih. Paling kalau memang lawannya Imu sama sebagai bos terakhir ya battle-nya bakal kayak gitu. Jadi battle-nya tuh bakal kayak Marineford guys. Jadi ya udah tawuran aja. Ntar battle siapa lawan siapa ya bisa ganti-ganti di tengah-tengah. Tapi gitu. mungkin nggak Imu ini memang musuh terakhir, tapi mungkin nggak Straw Hat sama apa namanya Blackbeard Pirates collab. ya buat lawan si Imu. Jadi gue melihat patternnya One Piece ini Luffy selalu collab sama Worst Generation. Jadi dia ada kerja sama Kid, dia ada kerja sama Lau, sama Bonnie. Nah, itu sebuah teori menarik sih, Tra. Karena selama ini bener kata lu tadi, dia selalu dikolapin sama Worst Generation dan Blackbird juga termasuk Worst Generation. Iya, benar. Cuman Sama Bonnie udah, terus sama yang belum tuh Uroge, Capone BG udah. BG udah. Cuman Uroge yang belum. Uroge belum. Uroge terus siapa lagi ya? Basil Hawkins sudah. Basil Hawkins sudah jadi jahat, nggak mungkin collab. Apo juga udah jadi jahat. Apo iya, X-Drake udah. Tinggal Uroge sih. Uroge sama ini dia. Uroge sama Bonnie sama ini Enggak sama Blackbird, bener. Uroge Bonnie sama kan ini. udah, mungkin Bonnie udah di sorry. Egghead. Tinggal Uroge sama Blackbird makanya. Jadi ini bisa jadi juga sih. Bisa. Cuma tapi kayak Itu satu kemungkinan. Cuman gini, kalau teori itu kalau kekurangannya kalau gua ya, Blackbird itu dari awal sama Oda dibikin sebagai antitesisnya Luffy. iya sih. Apa yang Luffy suka dia nggak suka. Dia nggak suka, apa yang benar. dia suka Luffy nggak suka. Benar. Jadi kayak emang udah bertolak belakang Udah aja di dari set. awal. Iya, udah di set ini akan jadi musuh pada akhirnya Betul. gitu. Dari segi komposisi kru, dari segi kepribadian, kelakuan, pokoknya semua tuh udah di set sebagai lawan gitu. Luffy tuh lawannya Blackbird gitu. Iya sih. Jadi kalau mereka berkolaborasi lawan Imu kayaknya agak ini. Dan di satu sisi overpower juga pasukannya Luffy, Straw Hat Grand Fleet, Revolutionary Army, Blackbird, belum lagi ntar sekutu-sekutu temen-temen ini lamanya mungkin Shanks juga kali atau siapa lawan Imu sama Marin sama Holy Knights dan lain-lain kayak terlalu overpower gitu sisinya Luffy.
di satu sisi kalau memang Blackbird gabung ya. Atau mungkin bisa jadi ini Blackbird berapa sih? Blackbird tuh 1, sekarang 2, 4, 6, 8, 10, 11 sama 11 sama Aokiji. Aokiji. Blackbird Ah, 11. bisa. Atau enggak bisa aja antara Blackbird Pirate lawan Im Sama, Im Sama dan Gorosei. Jadi Blackbird lawan Im Sama, Gorosei-nya kan 5. Match-nya itu 2-2 gitu. Ininya Kurohige. 2-2. Pasang 2 lawan 1 Gorosei, 2 lawan 1 Gorosei gitu-gitu. Bisa. Pas. Bisa kalau Bisa gitu. juga Straw Hat Pirates 2-2 juga. Ya. Tapi nggak mungkin Zoro tolong Anda sendiri tolong lawan si siapa yang botak itu yang pendekar. Juro. Iya. Itu Anda harus Baron sendiri Bonus Zoro. Juro. Buktikan Anda akan menjadi pendekar pedang terkuat. Ya. Itu yang dipegang Nusjuro katanya Kitetsu tuh kalau nggak salah. Sempat baca-baca di mana gitu teorinya itu yang pedang yang dipegang itu yang Sendai Kitetsu. bukan Sandai. Kan ada Sandai yang ketiga, terus Nidai kedua yang di Wano itu kayaknya yang pertama yang Ichidai mungkin Ichidai Kitetsu. Nggak tahu tapi teori doang guys. Oke. Belum dikonfirmasi soalnya. Itu juga bisa ya, match-nya kayak gitu juga bisa. Jadi kroco-kroconya mereka ini lawan Gorosei match-nya 2-2 gitu. 2 lawan 1 2 lawan 1 gitu. Karena memang Gorosei sepowerful itu butuh 2 orang sih buat ngalahin. Badannya aja susah disentuh kok. Iya. Sekeras itu. Regennya. Makanya. Kakinya powerful, bisa regenerate. Makanya. Gila, Gimana gila. kalau Gorosei mana yang bisa kalah ketemu lawan Nami Usopp? Tolong, Anda hina banget itu kalau ketemu Nami Usopp gitu kan. Susah kalau Iya gitu. Itu bisa aja. Terus kayak tadi aku pikirannya adalah Blackbird Pirates ngeratain Imu dulu baru Straw Hat ketemu sama baru ketemu Kurohige, Blackbird. iya. Benar. Kalau itu kayaknya masih lebih possible kalau menurut gua. Jadi Blackbird yang bakal ngalahin si Imu sama kawan-kawannya baru ketemu. Dan mereka sempat menjadi ngambil kekuatan pemimpin buah iblisnya atau apalah gitu, sempat jadi penguasa dunia juga karena yang seperti kita tahu nih di Egghead si Katarina Devon sama Van Auger kesana nyuri kekuatan Iya, si benar. Saturn. Nah itu kita nggak tahu buat apa kan. Iya. Jadi mungkin ada plot rahasia atau tujuannya si Blackbird buat ngambil alih pemerintah dunia. Dan itu terjadi sebelum Imu ketemu Luffy. Ya. Gitu. Bisa jadi teman-teman. Buat kalian gimana teori teman-teman? Apakah kalian setuju dengan teori-teori kita tadi yang agak-agak ngelantur sedikit-sedikit? Apa kalian punya teori lain juga? Kalian bisa banget komen di kolom Komen di komentar bawah ya. Sama jangan lupa buat di like and subscribe Like and tentunya. subscribe, gitu. Apalagi udah panjang gini kan gak Iya, kerasa capek nih ya kita teman-teman udah. ya. Tolong banget dah. Ya. Biar besok-besok kita semangat lagi bikin teori-teori kayak gini gitu kan. Ya. Oke. Kayaknya sih karena kita udah sejam, mungkin cukup kali ya buat Yap. teori-teori sampai situ dulu aja ya guys ya. Kita udah ngedengerin tadi cukup banyak, terutama yang soal match up-nya Blackbird Ya, nih. itu paling panjang banget Paling sih. panjang. Makanya kalau kalian punya jagoan-jagoan tertentu yang menurut kalian kayaknya lebih cocok sih ini lawan sini, ya udah kasih aja di kolom komen gitu ya. Kalian cariin deh itu siapa matchnya Sanjuan Wolf sama siapa Nah, dah itu dah. itu yang kita masih belum dapet nih. Iya. Sanjuan Wolf cocoknya lawan siapa? Iya. Sama Vasco Shot dua ini masih belum ada nih. Gak Kalau mungkin, menurut tapi kita- gue masih gak setuju Sanjuan Wolf ketemu Falco Shot ketemu Nami. Gak mungkin Battle mabok kan teman-teman kan. adu minum gitu. Iya adu gak minum. mungkin. Oke, segitu aja mungkin ya. Itu Ko, ya. aja kalau gitu. Thank you banget buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya yang bahas One Piece bersama gua Steve dan Okutora. Okutora. Oke. Bye-bye. Bye-bye.